Hello guys, kembali lagi bersama saya, Yudi Still in the Store. Gimana kabarnya? Pada momen ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang mengisahkan tentang seorang gadis muda cantik, cerdas, tapi sayang kurang ilmu pengetahuan agama. Penasaran? Langsung saja tarik nafas dalam-dalam, ambil posisi tengkurap dan... Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Nidi. Ini dia parasnya, yang mana Nidi merupakan pasien gangguan jiwa dengan masalah mental yang sangat labil, di mana terlihat Nidi yang memberontak melawan petugas di sana. Hingga tak jarang ia harus keluar masuk ruang isolasi yang menjadi hobi setiap hari. Kisah kembali ke flashback, tempatnya berada di kota kecil bernama Devil's Kettle. Ini dia alamatnya, di mana dulunya Nidi merupakan sosok wanita yang normal, cerdas dan juga cantik, duduk di bangku SMA. Lanjut di sekolah, Nidi juga memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Ini dia parasnya, yang selalu bersama sejak kecil hingga beranjak dewasa. Dan dari situlah orang-orang terdekat mereka berpikir kalau mereka adalah pasangan lesbi oleh sebagian teman-temannya di sekolah. Jennifer yang pada dasarnya terlihat memiliki tubuh yang seksi dengan wajah yang cantik, akan tetapi hal itu tidak seberapa jika dibandingkan Nidi yang jelas-jelas memiliki seorang pacar bernama Chips. Ini dia tampangnya. Hingga suatu hari Jennifer yang diketahui sangat mengidolakan sebuah band ini bernama Loose Shoulder mengajak sahabatnya itu untuk menemaninya menonton pertunjukan band tersebut. Tiba malam hari di mana pertunjukan band Loose Shoulder akan tampil di atas panggung. Jennifer yang sangat ngefans dengan sosok vokalis bernama Nicholas, ini dia orangnya. Akhirnya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan sang vokalis. Akan tetapi Nicholas yang terlihat baik itu justru mulai menunjukkan sikap yang aneh ketika mengetahui bahwa perempuan yang ngefans itu dikiranya masih perawan. Di kejauhan, Nidi yang tanpa sengaja mendengar obrolan mereka sempat berseteru dengan para personil band di sana. Karena merasa tidak suka dengan apa yang mereka obrolkan tentang Jennifer, hingga kemudian di saat pertunjukan musik tengah berlangsung, Nidi melihat adanya kobaran api yang tak lama kemudian membesar dan menimbulkan ledakan di bar tersebut. Setelah Nidi dan Jennifer selamat dari kebakaran itu, secara mengejutkan tiba-tiba muncul Nicholas yang langsung menawarkan minum kepada Jennifer yang masih syok dan mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya. Nidi yang merasa janggal berusaha untuk menahan Jennifer dari ajakan Nicholas, yang sebelumnya sudah menduga bahwa Nicholas bukanlah pria baik-baik, akan tetapi Jennifer yang masih syok pun mengabaikan nasihatnya, meninggalkan Nidi sendirian di sana dan beranggapan kalau dirinya akan pulang ke rumah dan tidur seranjang bersama sang vokalis. Di dalam mobil sang vokalis, Jennifer harus dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata Nicholas beserta timnya merupakan para pemuja setan yang dalam pelaksanaan ritualnya mereka harus menumbalkan seorang wanita yang masih perawan. Alih-alih pulang ke rumah Jennifer, Nicholas beserta timnya malah tiba di hutan lebat dengan cuaca yang gelap gulita. Secara mengejutkan, tiba-tiba Jennifer diikat dan dibunuh untuk dijadikan tumbal kepada iblis demi mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Setibanya di rumah, Nidi yang masih teringat peristiwa kebakaran di bar tadi merasa khawatir dengan keadaan Jennifer yang dibawa pergi oleh para band tersebut. Lalu ia berusaha menghubungi Chips pacarnya untuk menceritakan semua hal yang baru saja dialaminya. Namun di tengah obrolan tersebut, Nidi menyadari adanya ketukan pintu rumahnya yang tiba-tiba...
Jennifer yang telah menyelinap masuk ke rumah Needy kini berpenampilan seperti zombie dengan pakaian lusuh dan penuh darah. Secara mengejutkan memakan daging mentah di kulkas Needy dan memuntahkan cairan hitam pekat di sana. Namun hal itu membuat Needy sangat amat takut dibuatnya. Dan tak lama kemudian, Jennifer pun pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba esok hari, suasana berkabung pun turut menyelimuti atmosfer sekolah mereka, karena ternyata kejadian ledakan kebakaran yang sempat terjadi semalam telah merenggut sejumlah siswa dari 8 siswa sekolah, termasuk diantaranya adalah Ahmed yang menjadi siswa terbaik keturunan India di sana, dan juga Nona Erickson yang merupakan guru bahasa Spanyol mereka. Namun anehnya Jennifer yang juga berada di sana tidak memperlihatkan ekspresi sedih dalam meraut wajahnya. Jennifer bahkan sesekali terus menahan tawa saat guru mereka mengabarkan kejadian tersebut. Sedangkan Needy yang sempat mengalami kejadian aneh semalam masih terus mempertanyakan tentang kondisi Jennifer. Namun sahabatnya itu malah mengaku jika dirinya tidak pernah melakukan apa yang dikatakan Needy, terutama tentang kejadian semalam. Di sini Jennifer pun bilang jika apa yang dialami Needy mungkin hanya sebuah ilusi belaka. Seolah belum mendapatkan kejelasan tentang kejadian semalam, Needy juga menceritakan pengalamannya itu kepada Chips tentang Jennifer yang tengah kerasukan roh jahat dan mampir ke rumahnya tadi malam. Namun Chips yang mendengar cerita aneh tersebut merasa jika pacarnya itu hanya berhalusinasi saja dan seperti mengarang sebuah cerita. Di lapangan sekolah Jennifer terlihat tengah mendatangi Jonas yang juga sedang bersedih karena kematian Frank yang diketahui merupakan teman baiknya di sekolah. Alih-alih ingin menghibur Jonas di tengah kesedihannya itu, Jennifer justru malah mengajak laki-laki tersebut ke hutan seolah ingin bersenang-senang dengan tubuh indahnya. Jonas yang pada awalnya mengira semua akan berjalan dengan lancar, secara mengejutkan tiba-tiba Jennifer malah berubah menjadi sosok monster mengerikan layaknya zombie yang langsung memakan tubuh Jonas yang membuatnya tewas seketika. Sementara itu seorang guru yang mendengar teriakan Jonas dari kejauhan sempat berpikir jika muridnya itu lagi meluapkan kesedihannya di hutan tersebut. Tiba di saat sang guru berniat menghibur dan mendatanginya, secara mengejutkan tiba-tiba Jonas telah tewas dengan kondisi perut terkoyak di hutan tersebut. Sedangkan Jennifer yang baru memangsa Jonas, kini ia terlihat tengah mandi di danau hutan tersebut dengan penampilannya yang makin cantik, seksi, dan sangat-sangat gurih. Tiba malam hari Chips menceritakan kepada Needy tentang kematian tragis dialami Jonas dan dari sinilah Needy semakin merasa curiga pada Jennifer dengan semua kejadian yang baru saja terjadi akhir-akhir ini yang menurutnya bukanlah suatu yang terjadi secara kebetulan. Singkat cerita, kini Jennifer mulai tampak berbeda, tidak lagi seperti sebelumnya. Dengan rambut yang mulai rontok, wajah yang kusut, tidak bergairah dan pucat seperti orang yang tengah kekurangan darah. Hingga kemudian di sebuah lorong sekolah datanglah Colin Gray. Ini dia orangnya yang mengajak Jennifer untuk kencan bersamanya. Meski Jennifer yang pada awalnya sempat menolak, akan tetapi Needy yang menilai jika Colin tidak cukup buruk untuk diajak kencan, pada akhirnya membuat Jennifer berubah pikiran dan menerima ajakan kencan Colin tersebut. Tiba malam hari Colin yang datang menjemput Jennifer merasa adanya keanehan karena lokasi yang diberikan oleh Jennifer itu berada di sebuah area perumahan kosong dan gelap seperti tak ada seorang pun yang tinggal di sana hingga kemudian mereka berdua pun akhirnya bertemu. Kembali ke Jennifer yang berusaha menggoda Colin, Colin yang pada awalnya merasa ragu bercinta dengan Jennifer pada akhirnya terhasut. Seolah tak ingin berlama-lama lagi mereka berdua pun langsung bertubrukan di sana. Dan secara mengejutkan tiba-tiba Colin tewas secara mengenaskan dengan tubuh terkoyak dan isi perut yang terurai. Kembali ke Needy yang sama-sama bergenjot ria dengan Chips, namun di sini terlihat Needy yang nampak was-was alias tidak menikmati momen tersebut dikarenakan ia selalu terbayang-bayang oleh sosok Jennifer yang selalu muncul di pikirannya. Mulai dari tetesan darah di atap kamar, bayangan sosok Jonas yang tengah duduk di sofa, serta bayangan Jennifer dalam wujud zombie yang seolah datang mengawasinya. Menyadari kejadian tersebut,
Chips terpaksa menyudahkan posenya dan membiarkan Needy tergesa-gesa pulang ke rumah. Akan tetapi Needy yang berada di perjalanan, secara mengejutkan tiba-tiba Jennifer muncul tepat di depannya. Dengan tubuh yang penuh darah dan Needy yang panik pun berhasil kabur dan tancap gas meninggalkannya. Dalam kondisi mental yang terguncang, Needy memaksakan diri untuk bisa tidur dengan nyaman. Meski pertanyaan tentang Jennifer dan semua kejadian aneh belakangan ini masih tetap menghantui pikirannya. Dan anehnya lagi saat Needy mulai terpejam secara mengejutkan, tiba-tiba Jennifer muncul di sebelahnya, yang mana hal itu membuat saya sebagai penonton sangat-sangat terkejut. Needy yang pada awalnya takut dan bingung, penasaran ia pun mulai bertanya tentang kondisi sahabatnya itu dan semua kejadian yang dialaminya saat di bar waktu itu. Dan dari sinilah terungkap fakta mengejutkan yang mana Jennifer sembunyikan selama ini, bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu, melainkan ia telah dirasuki oleh roh jahat. Tepat setelah kejadian di bar kala itu, Jennifer menceritakan bahwa semuanya berawal ketika dirinya dibawa oleh band Lost Soldier yang sebelumnya ia mengira akan bercinta dengan sang vokalis. Namun justru ia malah dijadikan sebagai tumbal oleh para band tersebut demi mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Lanjut, Jennifer juga bilang jika mereka para band itu mengira dirinya masih dalam kondisi perawan. Di tengah hutan itulah ia diikat dan dimulailah ritual pemujaan roh yang diketahui bertujuan untuk mendapatkan popularitas serta kekayaan terhadap band mereka. Namun ritual yang selama ini berjalan lancar dengan sejumlah tumbal gadis perawan itu harus berakhir dengan petaka, di mana jasad Jennifer pun harus dirasuki oleh roh jahat yang selama ini mengendalikan dirinya. Lanjut, Jennifer juga mengakui bahwa para korban teman laki-lakinya di sekolahnya adalah perbuatannya, yang mana iblis di dalam tubuhnya itu mengharuskan dirinya untuk memangsa tubuh korban dengan meminum darahnya, agar bisa melangsungkan hidupnya seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan ia juga sempat menunjukkan kehebatannya pada Needy dengan membuat luka di lengannya yang secara ajaib bisa langsung sembuh dengan cepat, mirip seperti kekuatan Wolverine di film-film. Berbeda halnya jika Jennifer puasa, maka secara otomatis tubuhnya perlahan-lahan akan mulai melemah, mengingat dirinya memang telah tewas sejak lama. Tiba esok hari di perpustakaan, rasa penasaran Needy pun akhirnya terjawab setelah ia mendapati buku yang membahas tentang proses ritual setan yang sempat diceritakan Jennifer semalam. Dan dari buku tersebutlah diketahui bahwa Jennifer setelah menjadi sukubus atau jasad yang telah dirasuki oleh roh jahat akan selalu membutuhkan daging serta darah manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup lebih lama. Sedangkan satu-satunya cara untuk membinasakannya adalah dengan menusuk tepat di jantungnya. Mengetahui hal tersebut, Needy pun menceritakan temuannya itu kepada pacarnya Chips dan memintanya agar tidak datang ke acara pesta dansa yang akan diselenggarakan oleh sekolah dalam waktu dekat. Tujuannya adalah tentu agar pacarnya itu terhindar dari maut, mengingat Jennifer diketahui bakal datang ke acara tersebut. Alih-alih percaya dengan apa yang dikatakan Needy, Chips justru menganggap bahwa pacarnya itu hanya sedang mengarang cerita saja dan kecewa karena pacarnya kini terlihat seperti orang yang dalam gangguan kejiwaan. Singkat cerita, malam diadakan pesta dansa pun tiba, dan Needy yang datang ke sana pun sempat mencari-cari keberadaan Jennifer, akan tetapi tidak menemukannya. Sedangkan Chips yang sedang berjalan sendirian ke acara pesta tersebut, kini dihadang oleh Jennifer yang tiba-tiba muncul di depannya. Perempuan itu mengatakan jika Needy juga sempat berselingkuh dengan Colin, yang kemudian membuat Chips merasa sangat kesal dan kecewa pada Needy. Chips yang sedang dalam keadaan kecewa dimanfaatkan Jennifer dengan mengajaknya ke tempat sepi untuk berduaan. Akan tetapi ketika mereka berdua di dekat kolam, secara mengejutkan tiba-tiba Jennifer mendorong Chips dan langsung memangsanya di sana.
Kembali ke Needy yang terlihat sangat gelisah karena tidak dapat menemukan Jennifer di acara pesta dansa tersebut. Hingga kemudian ia mendapati pacarnya itu tengah dimangsa oleh Jennifer di sebuah kolam. Meski sempat kaget dengan kondisi di sana, akan tetapi Needy memberanikan diri untuk menyelamatkan pacarnya dan berusaha melawan Jennifer yang tengah dirasuki oleh roh jahat. Dengan menggunakan sebuah dayung, Jennifer yang lengah pada akhirnya berhasil ditusuk oleh Chip di bagian perut. Dan dalam kondisi tubuh yang lemah, pada akhirnya Jennifer berhasil kabur dari tempat itu. Sedangkan Chips yang kondisinya sudah sekarat pada akhirnya harus meregang nyawa karena kehabisan darah. Kembali ke Needy yang dalam kondisi sedih dan penuh amarah, ia pun bersiap membalas dendam atas kematian Chip di tangan Jennifer. Hingga kemudian perkelahian mereka berdua pun akhirnya berlangsung di kamar Jennifer, yang meski pada awalnya mendapatkan gigitan, namun pada akhirnya Needy berhasil menusuk tepat di jantung sahabatnya hingga benar-benar membuatnya tewas seketika. Sedangkan ibunya Jennifer yang sempat mendengar keributan dari kamar putrinya itu, kini mendapati putrinya telah tewas bersimbah darah dengan tusukan di jantungnya. Hingga kemudian Needy pun dimasuki ke rumah sakit jiwa atas kejadian tersebut. Oh my god. Scenes kembali ke awal saat Needy berada di penjara, terlihat ia yang kini memiliki kekuatan super yang disebabkan oleh gigitan Jennifer, di mana ia mampu terbang dan pada akhirnya meloloskan diri dari penjara. Needy yang lolos kabur dari penjara, ia pun segera pergi menuju lokasi, yaitu tempat di mana Jennifer dibunuh oleh sekelompok penlow soldier. Lebih tepatnya mencari bukti berupa sajam yang nantinya dia akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Needy yang sudah berada di lokasi air terjun, pada akhirnya ia menemukan sebilah pisau, yang mana ia mengetahui pisau itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh sahabatnya Jennifer, dan oleh sebab itulah ia segera beranjak pergi ke kota dengan numpang mobil si kakek. Dan saat Needy tiba di kota, inilah yang terjadi. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pergi dengan orang yang tidak dikenal, karena itu dapat membahayakan diri pribadi Anda sendiri.